90.1 Fast FM Magelang. Bincang Agribisnis, dialog interaktif. Bincang Agribisnis, Bincang Agribisnis bersama Pol Bangtan, Yogyakarta, Magelang. Bincang Agribisnis, Bincang Agribisnis. Anda dengarkan dari 90.1 Fast FM Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk karena malam ini? Alhamdulillah, senang rasanya untuk edisi Rabu 10 Agustus 2022 kita bisa ketemu kembali dalam satu program kesayangannya, Bincang Agribisnis. Hasil kerjasama dari 90.1 Fast FM dan Pol Bangtan Yoma, Yogyakarta, Magelang, di mana di malam ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, dan harapannya ini bermanfaat untuk keluarga Fast yang ada di Magelang dan dimanapun Anda berada. Edisi malam ini Rabu 10 Agustus 2022 hingga sepukul 21 waktu Indonesia Barat, bersama saya Dimas Saputra sebagai pengantar acara. Anda juga nanti berkesempatan untuk bisa bertanya langsung bersama narasumber yang sudah hadir di studio Fast FM di 314330 atau juga di WhatsApp 081578709640-nya. Pastikan untuk Anda pertanyaan menarik, ada dua bingkisan atau dua hadiah yang siap menanti Anda. Nah, siapakah malam ini yang telah hadir di studio Fast FM? Kita sapa terlebih dahulu. Di malam ini kita kehadiran ada Asafiatul Maidina dengan produk pupuk organik cair Vermiwas, dan juga Bestari dengan produk pupuk organik Vermikompos, dan juga dengan dosen pembimbing kita Bapak Lutfan Makmun dari Subunit Pengabdian UPPM Pol Bangtan Yoma. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Pak dosennya dulu aja. Pak Lutfan, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar ini? Baik. Ya. Gimana Mas Dimas kabarnya? Alhamdulillah baik. Lama ya. nggak jumpa. Ya, udah beberapa purnama kita nggak ketemu. Ya. Bertapa di mana aja nih Pak Lutfan? Ini kebetulan lagi banyak kegiatan, sehingga yang sering kesini teman-teman untuk bisa tetap di Fast Bincang Agribisnis. Untuk kali ini, malam hari ini saya menemani adik-adik kita untuk bisa mengekspos hasil karya mereka, agar bisa dapat diaplikasikan ke masyarakat. Amin. Harapannya seperti itu. Kalau di kampus sendiri sedang sibuk apa ini Pak Lutfan? Ini kebetulan di bulan 2 bulan ini kita di Natalis, kemudian pada bulan akhir kita akan mengadakan wisuda adik-adik kita ini yang saat ini malam ini juga hadir, juga yang ada di Jogja, ada wisuda secara nasional di Jakarta dan wisuda di sini. Dan untuk kegiatan banyak sekali, ada kursus mayat dasar pramuka, kemudian sedang uji kompetensi, dan juga kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan kompetensi baik itu bagi angkatan 1, 2 maupun 3. Seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Yang jelas kita bertemu dengan kondisi yang sehat ya. Oke. Di malam ini keluarga Fast, seperti sudah disampaikan oleh Pak Lutfan tadi, bahwasanya beliau tidak sendiri. Beliau membawa dua mahasiswa dari Pol Bangtan Yoma, ada Asafiatul Maidina. Assalamualaikum Asa. Waalaikumsalam. Saya benar manggilnya Asa gitu ya? Iya, benar. Oh, berarti sesuai dengan harapan saya. Iya. Iya. Asa itu kan harapan ya? Iya. Ya, jangan-jangan ini cita-cita ya? Waduh. Oke, Asafiatul Maidina dengan tema yang sangat menarik yang akan dibawa, pupuk organik cair Vermiwas begitu ya? Iya, benar. Oke, kenapa sih mengangkat tema ini? Sebenarnya ini kan produk dari tugas akhir dari kita, dari saya sendiri, Asafiatul Maidina. Nah, sebelum mengangkat produk ini, saya melakukan identifikasi potensi wilayah. Nah, dari pengangkatan atau pembuatan produk ini berdasarkan dari masalah yang ada di desa. Salah satu di desa yang berada di Kecamatan Candi Mulyo. Nah, salah satu desa itu
di mana peternaknya belum memanfaatkan limbah dengan baik. Akhirnya saya terpikir untuk bagaimana sih cara menghasilkan dari limbah ini kemudian bermanfaat untuk para peternak. Nah, terciptalah pupuk organik cair itu sendiri. Oke, ya sebelum kita bahas lebih lanjut, ternyata Asa tidak sendirian keluarga Fas ya. Beliau di samping kiri dari Asa kita ketemu dengan Bestari tanpa Dinda. Soalnya kalau Dinda Bestari judul lagi ya Pak Lutfan ya? Iya betul, keroncong itu. Keroncong ya. Ada Bestari Sekar Kinase, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya. Ini kalau dari namanya seperti dari daerah Bali ya? Lebih tepatnya depannya B, jadi Banjarnegara. Oh, Banjarnegara ya. Oke, sama-sama B ya. Iya. Tapi penerawangan saya terlalu jauh ke sana. Iya, tapi sekarang udah dekat kok. Tenang Iya. aja. Bestari sibuk apa nih? Dia sama teman-teman? Untuk kesibukannya sendiri, kemarin sih selesai kegiatan sertifikasi kompetensi untuk bidang penyuluhan itu sendiri. Terus setelah ini sibuk untuk mempersiapkan wisuda. Oh gitu ya, jadi Iya. sedang sibuk semua ya. Iya. Oke, yang jelas. Ini kebetulan yang dua orang ini makanya judul kita malam hari ini adalah Public Expose karya akhir mahasiswa, sehingga mereka adalah mahasiswa semester akhir yang memang nanti sekitar tanggal 25 wisuda. Oke. Ya, walaupun sebetulnya banyak sekali produk-produk yang masih ada di kampus, Betul. yang bisa kita expose, tetapi malam hari ini kami menghadirkan mengenai dua tema ini, mengenai dua produk. Adapun latar belakang dari mengapa mereka ini digiring sekarang mempunyai satu tujuan akhir, bahwa Polbangtan ini kan memiliki tugas pokok dan fungsi utamanya adalah Tridharma perguruan tinggi. Jadi selain yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian fungsi kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian. Nah, setelah mereka kurang lebih hampir 4 tahun dididik, kemudian diberi pelajaran, di semester akhir mereka melakukan penelitian dan kajian. Nah, hasilnya adalah seperti yang kita hadirkan pada malam hari ini, yang harapannya nanti bisa berguna bagi masyarakat, yaitu dengan bentuk pengabdian, bagaimana ketika apa yang mereka hasilkan ini bisa bermanfaat bagi petani, kemudian juga bagi sekarang ini urban farm ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak atau rekan-rekan milenial yang ada di perkotaan. Nah, ini salah satunya pupuk yang dikembangkan oleh adik-adik kita ini sangat perspektif untuk pertanian di perkotaan, walaupun itu di pedesaan juga sangat perspektif, tetapi sangat akan lebih di perkotaan ini kan lebih cenderung mereka memilih satu pupuk organik yang memang bisa dikatakan kualitas pupuknya harus lebih baik dibanding dengan sekedar feses atau kotoran sapi atau kotoran kambing yang ada gitu. Baik, begitu Pak Lutfan. Nah, kalau tadi kita sudah dengar dari Asa, sementara Bestari kita belum dengarkan. Karena Bestari di malam ini akan membawakan satu tema yang sangat menarik, yakni pembuatan vermikompos dari limbah feses sapi. Barangkali keluarga Fas atau para petani kita sudah biasa dengan pengolahan limbah dari feses sapi. Tetapi apakah kelebihan yang akan dibawa oleh para mahasiswa dari Polbangtan ini, kita akan dengarkan bersama-sama. Oke, untuk Bestari kami persilakan. Vermikompos ini merupakan sebuah pengolahan penanganan limbah, yaitu biokonversi limbah ternak dengan menggunakan cacing tanah yang sebagai dekomposernya. Jadi biasanya kan para petani dalam pembuatan pupuk organiknya itu yang pertama bisa secara konvensional atau dibiarkan begitu saja, nanti terbentuk menjadi pupuk kandang. Minusnya ini unsur haranya itu mulai bisa terkena sinar matahari itu berkurang, lalu terkena udara dan sebagainya. Dengan adanya vermikompos ini kita sekaligus untuk memanfaatkan, jadi ada dua profit di sini. Jadi dalam pengolahan limbah ternak ini ada dua profit. Yang pertama itu budidaya cacing itu sendiri, budidaya cacing tanah. Lalu yang kedua itu vermikompos, atau kalau biasanya itu orang-orang pada dengan kata lainnya itu casting atau bekas cacing, seperti itu. Oke. Ya. Oke, di kelebihan ini apakah ada nilai tambah ekonomi dan juga yang lainnya nih? Untuk vermikompos itu sendiri, ini keunggulannya karena sudah dikomposisi secara
ini jadi pupuknya itu unsur harianya itu terurai alami, secara alami oleh cacing tanah, maka kandungan untuk keunggulannya itu mudah untuk diserap oleh tanaman. Jadi secara tidak langsung tanaman itu akan lebih subur dengan unsur hara yang sudah diolah atau dirombak oleh cacing tanah itu sendiri. Selanjutnya untuk profit ke nilai ekonomi ini tuh bisa dijadikan sebagai usaha. Kenapa bisa dijadikan usaha? Yang pertama itu ada 2 profit itu. Ada profit budidaya cacingnya itu sendiri. Nah, cacingnya ini bisa dipasarkan, disebarluaskan ini sebagai pakan ternak, lalu untuk bahan kosmetik, untuk bahan pelet-pelet ikan dan lain sebagainya. Lalu untuk vermikomposnya sendiri ini sedang marak ya untuk tanaman hias. Nah, biasanya itu para ini menggunakan vermikompos untuk budidaya mereka tanaman hiasnya. Jadi untuk vermikompos ini sendiri dijualnya itu lebih lebih menguntungkan karena saya lihat di lapangan itu range harganya antara 2.000 sampai 4.000 per kilogramnya. Per kilogram ya. Itu. Berbeda dengan kompos biasa ya. Iya. Begitu. Jadi saya cukup penasaran ini, vermikompos ini kan terdiri dari campuran kotoran cacing tanah ya. Iya. Ya, dan bahan-bahan organik ya. Betul. Oke, tapi selama ini memang limbah-limbah yang ada itu belum tercampur dengan cacing tanah sebenarnya. Untuk memang belum. Jadi yeah. kita memanfaatkannya itu sebagai komposisi pengganti mikroba atau pengurai seperti E4 seperti itu. Okay. Nah, secara ini pun itu lebih dalam lingkungan itu lebih ke mengurangi, karena pada dasarnya cacing tanah ini juga meredam bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari feses sapi itu sendiri, seperti itu. Baik ya, oke. Nah, ini keluarga Fas, salah satu hal yang sangat menarik bisa kita dapatkan dari Bestari, bahwasanya untuk vermikompos dari limbah feses sapi ini dapat diolah dan akan menghasilkan nilai ekonomi yang tambah pula. Nah, bagi mereka juga dengan satu yang disampaikan oleh Asa tadi, pupuk organik cair Vermiwas. Silakan Asa. Ya baik, vermiwas ini pada dasarnya hampir mirip dengan vermikompos. Nah, dari vermiwas ini artinya vermi itu cacing, was itu cuci, jadi cucian cacing. Cucian nah, di sini, cacing? Ya, mandi. ini baru, air mandinya cacing gitu ya? Mandinya cacing. Di sini kan baru awam. Kalau mungkin vermikompos dicari di Shopee, di mana-mana sudah ada. Cuma kalau vermiwas ini baru awam, baru pemula di telinga kita untuk didengar. Nah, di sini vermiwas sendiri bisa dibuat dengan 2 cara. Yang pertama langsung kita ambil dari air cucian cacingnya. Cuma di sini kurang efektif karena butuh cacing yang lumayan banyak dan cuma menghasilkan sedikit. Nah, di sini kita olah gimana caranya dengan kita lakukan budidaya cacing terlebih dahulu melalui instalasi vermiwas. Jadi kita buat instalasi vermiwas terlebih dahulu. Instalasi vermiwas terbuat dari drum plastik. Yang kapasitasnya 120 liter. Nah, yang paling bawah itu kita beri batu. Batu apa itu? Batu pecahan batu kerikil dan lain-lain, itu fungsinya untuk filtrasi. Jadi nanti hasil dari pupuk organik cairnya itu jernih. Seperti itu. Nah, yang pertama kita kasih batu, kemudian lapisan atasnya lagi kita beri pasir itu ya? sebagai filtrasi juga. Nah, di bagian atasnya lagi kita beri feses sapi dan tanah. Dengan ketebalan berapa itu? Ketebalnya kalau pertama pecahan batu itu 10 cm, kemudian pasirnya itu sampai 25 cm, kemudian di atasnya budidayanya itu kita kasih feses dan juga tanah. Feses di sini feses yang berumur kurang lebih 10 hari. Jadi jangan feses yang baru karena masih mengandung amonia yang tinggi. Panas ya? Iya. Setelah itu di sini feses sapinya kita campur dengan tanah untuk sebagai media budidaya cacing itu sendiri. Perbandingannya berapa? Perbandingannya sama 1:1. Di sini 30 cm. Jadi 15 cm itu ketebalan tanah, atasnya lagi kita kasih feses sapi seperti itu. Nah, setelah itu kita kasih dalam drum 120 liter itu kita kasih cacing sebanyak 1 kilogram. 1 kilogram cacing hidup ya? Cacing ANC. Ya, cacing ANC ini. Didapatkan di mana itu cacing? Cacing ANC ini kemarin pas itu kita dapatkan dari Borobudur. Ada juga di Sawangan. Nah, kalau misal mau lebih sedikit lagi, kita ada biasanya di toko-toko peternakan jual cacing. Nah, kalau kita nyari sendiri gak bisa ya? Kalau nyari sendiri, sekarang kan cacing udah lumayan sulit dicari di tanah karena tanah-tanah sekarang sudah banyak mengandung
campuran dari bahan kimia. Jadi cacing gitu. sekarang udah lumayan langka. Nah, Saya maka dari banyak lihat di aplikasi TikTok tuh cacing menggeliat-geliat. Bukan ya? Oke, bukan. Cacing kepanasan. Cacing kepanasan ya. Oke. Ya. Oke, Asa, silakan. Setelah itu cacing sudah ditaruh di dalamnya, kemudian kita tunggu dulu cacingnya masuk apa enggak di dalam media. Jika dia masuk berarti udah nyaman di medianya. Kalau belum masuk ada kemungkinan atau mungkin masih terlalu pH-nya kurang tepat, kemudian kedalamannya dan lain-lain, kelembapannya dan lain mungkin belum sesuai, makanya belum bisa masuk ke dalam. Nyaman. Ketika udah nyaman masuk ke dalam, nah kita beri atasnya lagi itu feses sapi yang udah diberi air. Ya, Diberi berarti air. cair kondisinya ya. Itu buat pakan fungsinya. Nah, jadi di sini cacing itu makannya feses sapi. Kenapa saya mengambil ini tadi untuk pengolahan limbah. Jadi feses-feses yang tidak dimanfaatkan itu bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi vermiwash ini. Dengan setiap hari pasti cacing itu makan, satu hari pasti udah habis ketebalan 10 cm di atasnya. Setelah itu di atasnya kita beri air. Air itu kita taruh di ember di paling atas, jadi drumnya di bawah dipasang keran, kemudian di atasnya kita kasih air yang digantung. Nah itu nanti biarkan airnya menetes, 1 hari 1 liter, 1 hari harus habis. Nah setiap hari kita beri air sampai hari ke-20, kerannya kondisi ditutup, jadi nanti pas hari ke-20 air mengenai cacing, kemudian mengenai bekas cacingnya juga. Nah, jadi di situ nanti kandungan dari vermiwashnya mengandung NPK dari lendir cacing dan juga NPK dari feses sapi seperti itu. Setelah hari ke-20 kita panen, nah itu langsung bisa siap untuk digunakan. Dibuka kerannya itu ya. Dibuka kerannya. Maka bentuk cairan yang didapatkan. Cair dan itu warnanya coklat keemasan, bening, tidak berbau. Ciri-ciri yang baik tidak berbau, sudah terurai. Jadi beberapa ada produk yang bisa dikatakan gagal dengan ciri-ciri berbau busuk atau masih berbau feses sapi. Jadi belum terurai. Itu belum terurai dan dikatakan gagal Mas Yan ya. Diulang lagi ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Asa dan juga Bestari. Ya, Pak Lutfan, ini kan butuh bukan sesuatu yang artinya butuh waktu yang diluangkan karena mengingat ada hewan hidup kan, seperti cacing ya tadi. Nah, perlakuan-perlakuan khusus tidak yang harus dilakukan untuk melakukan ini? Baik, tadi saya melihat yang pertama mengenai vermikompos dulu ya. Dari vermikompos ini memiliki banyak kelebihan, artinya ketika masyarakat kita ini sekarang menuju pada go organik. Jadi dimanapun kita sedang mengkampanyekan adanya pertanian organik. Nah ini salah satu solusi sebetulnya proses menggunakan cacing atau vermi ini merupakan salah satu percepatan untuk apa? Untuk menuju ke organik. Karena apa? Dekomposisi yang dilakukan oleh mikrobia itu setidaknya membutuhkan waktu antara 3 sampai 4 minggu. Tetapi dengan menggunakan cacing ini bisa menyikat waktu. Jadi karena apa? Karena ini yang ada di cacing ini selain juga mengandung mikrobia, tetapi juga daya makan dari cacing ini untuk bertumbuh, kemudian dia berkembang ini memakan memakan misalnya tadi diisi feses, kubis, kemudian bisa sayur-sayuran yang tidak terpakai, limbah pertanian. Iya, limbah-limbah pertanian itu bisa terdekomposisi dengan baik. Nah, dengan proses go organik ini menggunakan vermikompos ini dengan sistem yang ada misalnya seperti tadi ada 2. Kalau vermikompos itu dengan juga kotak atau drum juga. Bisa juga dilakukan dengan alat yang lebih sederhana seperti satu contoh misalnya plastik. Kemudian bekas-bekas seperti bekas yang dalamnya untuk wadah-wadah tidak menuntut ini dengan alat-alat yang mahal sehingga bisa dilakukan oleh masyarakat petani dimanapun berada untuk memperoleh media tanam yang bagus. Nah ini dengan vermikompos. Sedangkan untuk vermiwash tadi disampaikan juga saya perlu menambahi bahwa cacing yang ada ini sekarang laku jual. Iya, jadi budidaya cacing itu tadi disebutkan kurang lebih per kilo berapa? Harga cacing sekarang kira-kira? Bapak sekarang udah sampai 28.000 per kilo. Walaupun itu proses menuju ke 28.000 itu mulai dari beli bibit cacing kemudian digandakan terus, itu ada
dua keuntungan. Satu, memperoleh hasil dari WOS atau decomposer itu menjadi pupuk. Kemudian cacing tersebut berkembang biak. Jadi yang tadinya 1 kilo kemudian diberi pakan terus, itu bisa berkembang menjadi 2, 3, 4 kilo, begitu seterusnya. Nah, jadi ada dua keuntungan yang diperoleh bagi mereka yang ingin berbudidaya cacing model seperti ini. Termasuk juga unsur-unsur hara yang ada di dalamnya ini sangat menarik. Karena apa? Karena betul-betul terdekomposisi dengan baik tadi, terutama di nitrogen, termasuk juga enzim-enzim yang lain dibanding dengan proses yang dilakukan hanya ansih mikrobia. Banyak orang kan memberikan pembedah tanah. Nah, makanya satu yang utama di kedua teknologi bioteknik ini bagi rekan-rekan petani dan juga pembudidaya di tanaman apapun yang ada di vermi atau cacing ini sangat baik untuk pembedah tanah. Karena apa? Hampir 70% tanah yang ada di pertanian kita ini sudah rusak. Mengapa? Karena terlalu banyak pemberian pupuk anorganik, mulai dari NPK yang diberikan berlebih, kemudian pestisida dan lain-lain. Nah, ini salah satu untuk menggemburkan dan mengembalikan kesuburan tanah. Itu paling cepat salah satunya pembenah dengan menggunakan ini vermibos. Vermibos itu ya. Oke. Tadi saya menarik sekali ketika disampaikan Pak Lutfan bahwasanya saat ini kan memang sudah banyak bisa dikatakan polusi di tanah ya. Betul. Apakah cacing juga masih mau untuk di media tanah-tanah yang sudah dikatakan rusak tadi? Sangat mau sebetulnya, hanya nanti proses domestikannya itu dengan tadi mulai dari kecil kemudian dikembang-kembangkan terus begitu dengan melokalisir tempatnya dulu. Jadi pertama dengan kotakan yang kecil, kemudian nanti setelah itu mulai besar atau dengan dekomposisi yang ada, hasil yang dimasukkan ke dalam satu kotak ataupun dalam satu tabung ataupun drum, kemudian pupuknya diaplikasikan ke tanah. Nah, di situ yang banyak nanti di mikrobianya. Tetapi kalau untuk budidaya yang model di greenhouse itu bisa langsung dengan vermibios ataupun vermikompos yang ada cacingnya tersebut, itu di atasnya juga bisa diberi tanaman secara langsung. Begitu. Iya. Tetapi kalau di lahan sesuatu yang sebetulnya bagus itu, tetapi itu tentunya butuh satu istilahnya satu perlakuan, karena di unsur-unsur yang ada di dalam tanah sekarang ini memang perlu pembenahan yang lama. Kecuali kalau bisa dilihat di tanaman padi atau tanaman-tanaman yang sudah masih banyak airnya. Kalau kita lihat kesuburan tanah itu kuncinya, tanah itu akan subur kalau cacingnya masih ada. Masih ada ya. Oke, baik, terima kasih Pak Lutfan. Dan untuk keluarga FAS, Anda masih mendengarkan dialog Polbangtan Bincang Agribisnis, hasil kerjasama dari 90.1 FAS FM dan Polbantan Yoma, khususnya dari kampus Magelang, dengan tema Produk Ekspos Tugas Akhir Mahasiswa untuk Masyarakat. Siapa sajakah mahasiswanya? Ada Bestari Sekar Ginasih dengan tema yang sangat menarik, yakni pembuatan vermikompos dari limbah feses sapi, dan ada Asafiatul Maidina dengan pupuk organik cair vermiwas. Untuk Anda yang ingin tahu bagaimana proses pembuatannya, alat apa yang harus digunakan, dan berapa asumsi biaya pembuatan dan juga hal-hal yang lainnya, Anda dengarkan sesaat lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Bincang Agribisnis. Bincang Agribisnis bersama Polbangtan Yogyakarta Magelang. Anda dengarkan dari 90.1 FAS FM Magelang. Masih dipancarluaskan dari Jalan KH Sema Syari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang, di mana malam ini Anda dengarkan Bincang Agribisnis, hasil kerjasama dari 90.1 FAS FM dan Polbangtan Yoma. Malam ini keluarga FAS masih mengangkat tema yang sangat menarik dengan produk ekspos tugas akhir mahasiswa untuk masyarakat. Namanya juga diekspos ya, jadi kita sampaikan kepada masyarakat, kepada keluarga FAS bahwasanya inilah salah satu hasil karya tugas akhir dari mahasiswa Polbangtan Yoma. Di siapa saja? Di malam ini ada Bestari Sekar Ginasih dan juga bersama Asafiatul Maidina dengan tema sama-sama menggunakan media cacing ya. Oke, jadi kalau Anda punya cacing
yang ada di rumah gitu ya, mungkin bertanya-tanya cacing jenis apa sih yang harus digunakan? Bisa cacing yang mungkin Anda dapatkan kalau orang mancing nih biasa pakai cacing juga nih ya. Itu apakah sama atau seperti apa? Nanti kita akan tanyakan. Coba saya ke Asa dulu. Asa, kalau disampaikan tadi media untuk pupuk organik cair Vermiwash dan juga Vermicompost ini sama-sama dengan cacing yang sama ya? Iya. Cacing jenis apa sih yang digunakan? Cacing yang digunakan itu cacing ANC atau biasanya kalau di masyarakat umum itu nyebutnya cacing merah. Cacing merah ya? Iya, cacing merah. Cacing merah itu biasa ditemukan di lapisan Di parit-parit juga. di parit-parit itu juga. Lembab-lembab ada air gitu biasanya ada. Kalau di tanah mungkin di Kalau di tanah itu biasanya jenis cacingnya anaconda yang besar-besar. Oh iya betul. Iya. Kaget saya. Itu bisa digunakan nggak kalau yang itu? Kalau itu tidak bisa dibudidaya. Tidak Kemarin bisa pas ya? kita makan itu di bapaknya dia membudidaya ANC. Karena kalau yang ANC itu lebih mudah dibudidaya. Kalau yang Begitu. anaconda itu tidak bisa. Kita juga udah pernah nyoba yang ada di tanah, kita coba taruh di dalam drum atau di dalam baskom yang nantinya kita akan budidaya. Ternyata 1 hari 2 hari udah mati, udah nggak bisa ya? bertahan hidup. Oh gitu ya. Saya jadi penasaran ketika cacing yang dijadikan media untuk limbah feses sapi dan juga digunakan pupuk organik cair Vermiwash tadi, apakah ketika dalam proses perjalanan waktunya dia juga berkembang biak tidak di situ? Iya benar. Jadi cacing kan hermaprodit, jadi bisa berkembang biak. Umur 3,5 bulan, 3,5 bulan itu dia udah dewasa kelamin. Jadi dia udah bisa, udah punya kriterium sendiri atau dia bisa berkembang biak sendiri. Jadi secara individu dia terus bertambah seperti itu. Berapa bulan? Sampai 11 bulan itu masih bisa berkembang biak setiap harinya. Setiap harinya ya? Menghasilkan telur atau yang namanya itu kokon. Bisa menghasilkan kokon. Kokon itu satu kokon itu bisa menghasilkan 7-20 cacing tergantung baik atau buruknya Kondisi pemeliharaan ya? kokon itu sendiri kondisi. Baik ya. Tetapi nanti itu akan berkembang secara alami ya? Iya, Di cara media sendirinya. tersebut ya? Iya, diberi makan. Kemudian kita lakukan penyiraman juga agar medianya tidak kering. Tidak kering ya? Nah, jadi nanti kokon itu akan berkembang biak dengan sendirinya menjadi cacing. Oke, jadi cacing ini sebenarnya butuh media yang cukup berair atau cukup basah saja nih? Enggak begitu berair dan juga enggak kering, jadi kayak lembab-lembab aja gitu aja ya. Oke, jadi oke. Seimbang ya. Oke, baik begitu, terima kasih. Nah, bisa disampaikan kepada keluarga FAS ini ya, Asa, gimana sih cara untuk membuat pupuk organik cair Vermiwash ini? Nah, iya, cara membuat pupuk organik cair itu sendiri, pertama kita siapkan instalasinya. Nah, instalasi di sini tadi yang saya bilang itu terdiri dari drum plastik. Drum plastik itu bisa diganti dengan ember. Jadi ember-ember yang udah nggak kepakai dengan kapasitas berapapun itu bisa digunakan. Nanti tinggal dikurangi aja jumlah cacingnya. Misal drumnya 120 liter, jadi kita cacingnya kita kurangi. Kalau misal kita mau pakai di ember kapasitas 60 liter atau 50 liter seperti itu. Nah, kemudian kita pasang keran di bagian bawahnya. Bagian keran-keran air seperti itu, kita pasang keran di bagian bawah. Nah, setelah instalasi ini jadi, kita taruh di tempat yang lebih tinggi atau kita kasih meja-meja seperti itu biar nanti untuk panen Vermiwashnya lebih mudah. Nah, setelah instalasi ini selesai dibuat, kemudian kita siapkan medianya. Media-media atau bahan-bahan yang digunakan terdiri dari pasir tadi, batu kerikil atau pecahan-pecahan batu, kemudian ada tanah, kemudian feses sapi, kemudian ada cacing ANC 1 kg. Nah, kemudian kalau ada limbah organik seperti seperti limbah sayur kol atau limbah rumah tangga itu bisa juga digunakan untuk pakan nantinya. Nanti untuk pas awal kita hanya gunakan bahan-bahan tadi. Nah, langkah awalnya kita masukkan dulu pecahan kerikil atau pecahan batu yang lapisan paling bawah tadi 10 cm. Kemudian bagian atasnya lagi kita beri pasir sekitar 25 cm. Itu setengah karung yang 25 kg udah cukup untuk 25 cm pasir. Ya, setelah itu di atasnya kita baru mulai media budidaya cacingnya. Nah, kita beri pertama ada tanah di situ 15 cm, kemudian di atasnya lagi kita beri feses sapi. Feses sapi yang berumur 10 hari itu 15 cm juga. Nah, setelah itu kita masukkan cacingnya, 1 kg cacing, biarkan cacing itu masuk, kemudian kita beri pakan feses sapi lagi yang udah diencerkan atau nyemek-nyemek seperti itu. Nggak begitu basah sama nggak begitu kering. Terus kita taruh di atasnya untuk pakan cacingnya seperti itu. Dan kita beri atasnya kita beri
ember yang udah dilubangi. Ember itu kalau misal tidak ada kita bisa kasih plastik aja nggak apa-apa ya, yang penting ada lubangnya kecil. Nah itu nanti biarkan netes-netes aja 1 liter setiap harinya, 1 liter seperti di infus gitu ya. Iya. Kemarin saya untuk mempermudah menggunakan selang infus. Nah itu nanti kan bisa diatur kecepatan airnya. Nah kita kasih itu, kemudian setiap 1 hari nanti habis, terus besoknya tinggal kita perawatan hariannya tinggal kita ganti air saja. Karena cacing kalau dia udah nyaman di medianya nggak susah. Tinggal kita asal takaran airnya tepat, nggak sampai luber-luber, itu cacing masih bisa bertahan hidup di sana. Begitu. Kita perawatan hariannya kita beri air setiap harinya 1 liter sampai 20 hari. Sampai 20 hari kemudian nanti kita panen vermiwasnya. Nah, di hari keberapa panennya ya? Gimana? Di hari keberapa panennya? Di hari ke-20. Ke hari 20 ya? Berarti 20 liter ya kalau sehari 1 liter? Karena mungkin ada penyerapan dan lain-lain, kemarin saya pas kajian bisa memperoleh sekitar 15 liter. Oh, oke ya. Udah lumayan banyak 15 liter. Kemudian setelah itu kita panen vermiwasnya. Nah di sisi lain kita kalau mau panen vermikomposnya juga bisa, karena bisa, di dalam ya? sana kan ya dia juga mengeluarkan feses cacingnya. Nah itu kita bisa panen juga, nanti kita tetap tambah media lagi. gimana cara memisahkan antara vermikomposnya tadi dari cacing ya maksudnya, ya, dan cacingnya? Iya, itu kalau dari vermikomposnya dia udah naik ke atas. Oh, udah naik ke Cacing atas ya? Di dalam. Nah, dia setiap mau mengeluarkan kotoran itu pasti di atas. Di atas, jadi ya? menumpuk di atas, di lapisan paling atas. Iya. Nah, Kalau bahasa orang Jawa untuk cacing. Iya. Itu sebenarnya menjadi kompos alami ya? Iya, kompos alami. Itu manfaat juga. sekali berarti Iya, ya? manfaat sekali. Waduh, kalau gitu besok saya tak mencari untuk cacing yang Iya. asli ya, bukan yang di toples ya, yang ada di kebun-kebun itu ya. Iya, Oke, selanjutnya gimana, Sa? Selanjutnya kalau cacingnya mau dipanen juga udah bisa. Kalau cacingnya dipanen, kemarin saya juga udah mencoba mempanen dalam waktu 20 hari, karena yang saya masukkan itu cacing berusia kurang lebih 2,5 bulan. Kita bisa panen itu udah bertambah 0,3 kg, jadi 1,3 kg Oke. dalam waktu 20 hari. Iya. Seperti itu. Itu mungkin baru pertambahan bobotnya, belum mengalami perkembangbiaknya. Nah kalau kita sebenarnya di sini modelnya cuma di awal cacing aja, sama mungkin kalau kita mau beli drumnya buat drum aja untuk berkelanjutan ke depannya bisa sampai 11 bulan itu cacingnya bisa dipakai. Bisa dipakai Dan terus itu ya? malah bertambah jika pemeliharaannya baik. Jika pemeliharaannya Iya. baik ya. Ada risiko kematian nggak untuk cacingnya? Ada, karena hamanya biasanya semut. Nah, untuk mengatasi hama semut ini, saya kemarin di bagian drumnya, sampingnya saya beri kapur. Kalau nggak kapur kita kasih oli itu Bapak, kayak minyak itu. Nah, itu udah nggak ada semut. Kasih tulisan aja, semut dilarang naik gitu ya. Nggak mau ya? Oke, seperti itu ya. Iya. Jadi memang ada resiko kematian dari cacing Iya, itu ya? tetap ada. Tetap ada. Iya. Oke, kalau kita tahu ada beberapa yang mati, kita bisa menggantinya juga. Kalau misal untuk 1 kali panen, yaitu yang pertama 20 hari itu bisa nggak usah diganti nggak apa-apa. Kalau misal masih sedikit masih terlihat ada cacingnya, karena kan nanti kita ambil juga lendir cacingnya. Kalau kita fokus ke budidayanya, mungkin nggak lebih bagusnya malah di tempat-tempat yang terhampar, yang hamparan, yang nggak di dalam drum itu bisa lebih kelihatan bagaimana perkembangbiakannya. Seperti yang tempat magang kemarin itu dia menghamparkan di bak bawah semen. Itu di sana udah luas, di sana udah ada bertonton cacing. Wow, Iya, gitu tinggal ya. panen aja seperti itu. Oke, jadi proses ini sebenarnya bisa terlihat ketika kita menggunakan drum transparan ya mungkin ya. Iya. Begitu lihat bagaimana prosesnya. Kalau untuk budidaya mungkin seperti itu, tapi kalau untuk kita ambil aja fokus utamanya di pupuk cairnya mungkin nggak begitu transparan, nggak apa-apa. Yang penting nanti cacingnya itu terlihat, karena kalau ada tanda-tanda ke depan kita cek aja udah muncul cacingnya. Oke. Nggak terlalu ke dalam, karena di dalam nanti udah pasir bukan habitatnya, jadi cuma di sekitaran Sekitar tempat itu ya. budidayanya. Oke, jadi yang di bawah sendiri nanti akan kita dapatkan cairan yang telah Iya, tersaring tadi ya. Iya. Oke. Yang udah difiltrasi seperti Sudah itu. difiltrasi. Oke, 1 liter dari vermiwas ini bisa diaplikasikan untuk berapa lahan ini, Mbak Asa? Kalau kemarin kan saya hitungannya masih di hortikultur di depan untuk tanaman-tanaman di rumah seperti itu ya. Belum saya coba aplikasikan di lahan. Nah, itu untuk 150 ml mili vermiwas dicampur dengan 1 liter air. Oh, masih dicampur lagi? Dicampur. Oke, tidak langsung ya? Itu untuk efektivitas. Jadi misal
komposisi segitu aja sama yang langsung hasilnya sama kan kita lebih efektif kalau misal diberikan dalam jumlah yang lebih sedikit tapi menghasilkan hasil yang sama. Iya, oke. Jadi 150 ml dicampur dengan 1 liter air, kemudian diberikan pada tanaman sebanyak 200 ml. Jadi dari 15 liter yang kita hasilkan selama 20 hari itu bisa dihitung sendiri banyak. Kalau misal itu ibu-ibu nanam di pot pasti udah dapat banyak. Dan hasilnya gimana nih setelah dipakai? Iya. Pertama yang saya hasilkan pas melakukan penelitian sendiri di kampus itu mengalami peningkatan pertumbuhan yang sangat signifikan. Untuk tanaman? Untuk tanaman sawi. Sawi. Nah, kalau yang saya sudah baca di jurnal-jurnal itu biasanya diterapkan di taman hortikultur seperti tomat, cabai juga terong, bisa ya? seperti itu. Nah, pas di lapangan kemarin sama petani dia coba diaplikasikan pada cabai. Nah, alhamdulillah pengakuan dari petani diaplikasikan ke cabai yang tadinya kuning dia bisa hijau seperti itu. Saya juga menarik ya. Saya lihat sendiri hasilnya, cuma mungkin butuh kajian lagi ya? Iya, butuh pengulangan lagi untuk hasil lebih baiknya. Begitu, baik, terima kasih Asa. Pak Lutfan, kalau tadi menyimak penjelasannya Asa bahwasanya ini menghasilkan dan ini sangat menjanjikan sekali, tetapi masyarakat sudah tidak mau dengar sepertinya ketika mereka sudah menggunakan pupuk anorganik gitu. Ya, betul. Memang permasalahan pertanian di Indonesia itu kalau menurut indeks dari ketahanan pangan dunia atau GNFI ini kita satu hal yang sangat memprihatinkan terkait dengan pemberian pupuk anorganik itu berdampak pada tingkat keamanan pangan, termasuk juga pemberian pestisida, kemudian pemberian beberapa hal yang memang tidak organik ini sangat berbahaya. Sehingga maaf kalau kita di sini menyoroti secara pertanian ini secara umum, kita ini hanya ranking 13 dari bawah seluruh dunia dari sisi keamanan pangan dan hanya nomor 2 setelah Kamboja di ASEAN dari bawah. Jadi ini dari sisi keamanan pangan, pemberian seperti cacing, kemudian bahan-bahan organik di tanaman ini sangat meningkatkan keamanan pangan tadi. Jadi keamanan pangan ini sebenarnya bisa ditempuh, salah satunya adalah penurunan pupuk anorganik dan menaikkan pemberian pupuk organik. Salah satunya solusinya dengan pemberian pupuk dari vermicompost ataupun vermicompost. Kalau untuk bukti nyatanya tadi dalam satu pot itu hanya terdiri dari tanah dan diberi vermicompost, jadi dalam bentuk cair. Nah, sedangkan untuk yang vermicompost itu hanya diberi tanah kurang lebih 20% sampai dengan 30%, kemudian bisa ditanam tanpa pupuk NPK, kan begitu ya? Ini yang sudah membuktikan sendiri. Nah, dari situ kualitas dari tanaman yang ada ini menjadi sudah full organik. Jadi kalau harapan kami nanti di perkotaan dan juga di pedesaan yang sedang marak-marak adanya ketahanan pangan, di mana-mana ada pot yang polybag itu. Nah, itu lebih banyak harus diberi pupuk kandang. Karena apa? Termasuk vermicompost atau vermicompost dimakan sendiri, sehingga tingkat keamanan pangan dan kesehatannya menjadi lebih tinggi. Gitu, ya. Begitu ya, baik, terima kasih Pak Lutfan. Dan keluarga Fas yang malam ini bersedia atensi di 90.1 Fas FM, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada pertanyaan dari keluarga Fas ini. Sebentar, ini saya mau menanyakan. Mbak Nur Laila yang ada di Tegalrejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas dan juga narasumber yang kami hormati. Saya Nur Laila yang ada di Tegalrejo mau menanyakan terkait dengan pembuatan vermiwash tadi dan juga vermicompost. Nah, saya ada kotoran ternak unggas sebenarnya di rumah. Apakah bisa diaplikasikan pula? Kalau tadi saya dengarkan untuk feses sapi ya. Bagaimana dengan feses unggas atau ayam atau bahkan yang lainnya yang mungkin bisa diolah seperti itu? Terima kasih. Bisa dijawab siapa? Baik, pada prinsipnya ini untuk pemberian kotoran sebagai bahan baku atau mendekomposisikan menjadi pupuk yang lebih baik, itu dari kotoran apa saja bisa, termasuk unggas. Unggas ini ada berbagai macam jenis. Unggas yang intensif seperti ayam broiler, kemudian puyuh, termasuk juga bebek sekarang yang bebek intensif, artinya diberi makan yang baik, tidak hanya sekedar di umbaran saja. Nah, dari dua-duanya ini memang kalau untuk budidaya cenderung lebih baik yang dari
hasil ternak intensif karena sisa pakan, kemudian wastelase. Jadi wastelase itu feses yang dihasilkan oleh unggas yang berasal dari budidaya intensif ini akan lebih tinggi proteinnya. Oh gitu. Kurang lebih begini, 1 kilo wastelase itu atau feses yang ada dari kotoran ayam broiler itu masih mengandung bisa jadi antara 18 sampai 20% protein yang ada. Karena apa? Karena sisa pencernaan yang dilakukan oleh ayam sendiri itu belum begitu sempurna, sehingga ini akan mempercepat sebetulnya dengan protein yang tinggi itu akan mempercepat pertumbuhan cacing-cacing tersebut. Ini akan menghasilkan juga nilai nitrogen yang cukup tinggi, termasuk juga dari kecepatan cacing tumbuh lebih besar, kemudian sisa-sisa bosnya ini akan lebih bagus. Kalau tadi pertanyaannya bisa, sangat bisa, dan memungkinkan itu untuk dijadikan pakan atau dijadikan vermicompost ataupun vermiwash. Baik, terima kasih Mbak Nur Laila ya yang ada di Tegalrejo. Terima kasih juga untuk bersamanya dari keluarga Fas yang sudah atensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Zuliana dari Borobudur. Saya sangat tertarik dengan POC vermiwash, betul ya? Kemudian, jika boleh tahu apa kendala dalam pembudidayaan vermiwash? Setelah jadi POC, takaran yang tepat untuk pemupukan, perbandingannya POC vermiwash dengan air itu berapa gitu? Terima kasih. Ya, baik. Kendala dalam pembuatan POC vermiwash itu sendiri, pertama dari hama yang tadi saya sampaikan. Di sini ada hamanya berupa semut. Nah, biasanya kalau masih awam kita pasti banyak tuh kecolongan semut. Kalau misal di drum, kalau misal tadinya belum tahu, semut pasti banyak menyerang cacing tanah ANC. Nah, setelah itu cara pengendaliannya kita beri kapur kita beri kapur atau minyak untuk di sebelah di bagian luarnya tong. Bagian luarnya tong itu kita beri minyak goreng atau oli bekas atau kita beri kapur seperti itu. Nah, kemudian kendala lainnya itu biasanya di pembuatan instalasinya. Nah, kalau untuk cowok kan lebih mudah merakitnya. Nah, kalau untuk cewek pasti kesusahan dalam merakit antara keran yang akan dipasang di bagian drumnya yang bagian bawah seperti itu. Kemudian kendalanya lagi, kalau itu yang memelihara orang yang usianya lebih tua, biasanya dia lupa untuk pemeliharaan hariannya. Sedangkan setiap harinya kan harus tetap diberi air 1 liter agar gimana caranya tingkat kelembapan yang ada di dalam instalasi itu terjaga. Nah, dari pengalaman kemarin yang saya lakukan tugas akhir itu, bapak-bapak peternak, satu kelompok kan saya bagi 3 kelompok. Nah, satu kelompok terdiri bapak-bapak yang udah sepuh atau udah tua itu lupa nggak diberi air. Akhirnya yang satu lupa nggak diberi air, ada juga lupa kelebihan air. Jadi nggak dikontrol airnya, akhirnya kelebihan, kemudian cacingnya kabur. Kan jadi fatal. Oh, bisa kabur juga kabur, ya? Karena tempatnya tidak sesuai dengan habitatnya seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Jadi unsur utama sebenarnya dalam budidaya vermiwash ataupun vermicompost ini adalah kejelian, ketelitian, serta tidak boleh teledor. Jadi intinya bagaimana ketika controlling di tempat untuk budidaya ini bisa dilakukan sebanyak mungkin, tetapi ya tidak ditungguin kan begitu. Artinya kalau bisa 1 hari itu minimal 2 kali. Pagi dilihat, kemudian kalau tidak ya siang, kemudian sore. Setidaknya ini controlling ini menjadi faktor yang utama. Pertama, mengurangi resiko kematian. Kemudian resiko human error. Kemudian yang ketiga, untuk melihat memang sudah sunatullahnya ketika kita memiliki peliharaan baik itu tanaman ataupun hewan ternak apapun itu ada semacam ikatan batin. Jadi cacing pun sama ini. Ya. Jadi human errornya diminimalis itu. Oke ya, baik, terima kasih. Wah, kalau udah bicara ikatan batin saya udah ngeri ini ya. Harus ada perawatan ini ya, dan intensif tersendiri waktunya. Nah, saya coba ke Bestari lagi nih. Mbak Bestari, ini kan disampaikan bahwasanya untuk pembuatan vermicompost dari limbah feses sapi ini adalah penerapan yang sama, hampir sama ya dengan yang vermicompost tadi ya. Iya, betul. Cuman ada bedanya apa ini? Untuk bedanya sendiri, ini vermicompost ini dalam pembuatannya itu lebih mudah. Jadi kita hanya menggunakan bak plastik atau dalam hal ini wadah-wadah plastik apapun, bekas bisa, atau pokoknya yang penting itu bisa jadi
wadah untuk kita media dalam pembuatan vermikompos itu sendiri. Jadi yang alat yang paling penting itu. Untuk selanjutnya seperti kayak alat sprayer itu, ini kan bisa diganti dengan gayung yang pada prinsipnya kan kita hanya memberikan kelembaban. Jadi untuk alat sprayer ini kan bisa diganti dengan alat gayung, terus lalu kita percik-percikan seperti itu. Lalu untuk alat tambahan yang lain seperti timbangan ini itu opsional. Jadi untuk pada prinsipnya ketika di lapangan nanti untuk dalam pembuatan vermikompos ini sendiri itu ada dua alat, jadinya bisa menggunakan bak plastik atau kita bisa membuat sebuah instalasi berupa kayak seperti bak-bak yang untuk seperti bak mandi seperti itu. Nah, itu bisa untuk bahannya sendiri ini kan terdiri dari feses sapi dan juga cacing. Nah, pada prinsipnya ini bahan-bahannya ini bisa ditambahkan apa saja yang berbasis bahan-bahan organik seperti limbah peternakan maupun limbah pertanian itu sendiri. Dengan begitu, misal untuk penambahannya seperti ampas tahu, otomatis untuk nilai unsur hara ya, itu akan menjadi lebih tinggi sesuai dengan kandungan di ampas tahu itu sendiri seperti itu. Untuk setelah dipersiapkan alat dan bahannya, lalu kita campurkan antara bahan-bahan organik itu, pembuatnya dengan cacing. Nah, ke dalam bak plastik atau instalasi wadah pembuatannya. Setelah itu, kita jangan lupa untuk kita berikan sebuah penerangan atau bisa lampu, yang penting untuk menjaga agar cacingnya itu tidak keluar dari media seperti itu. Jadi memang harus ada lampunya ya? Iya, untuk ada penerangan untuk malam harinya niku. Iya, selanjutnya untuk penyemprotan itu yang penting kita menjaga kelembabannya aja. Jadi kira-kira bisa dua hari sekali seperti itu kita semprotkan untuk menjaga kelembapan. Setelah itu kita ini untuk dengan komposisi 10 kilo feses sapi itu campurannya itu 1 kilo cacing tanah seperti itu. Dengan komposisi seperti itu kita membutuhkan waktu 10 hari dalam proses pembuatan vermikompos itu sendiri. Jadi pada prinsipnya cacing tanah itu akan memakan sesuai dengan berat badannya seperti itu per hari. Ya, seperti itu. Begitu Mbak Bestari ya. Untuk pemanenannya ini kita setelah 10 hari itu kita pisahkan. Jadi tetap kita ada cacing tanahnya kita pisahkan dengan vermikomposnya itu sendiri. Untuk cacing tanahnya ini kita bisa lakukan budidaya berulang seperti itu lagi. Untuk vermikomposnya kita bisa pergunakan untuk aplikasi sendiri, untuk bisa jadi untuk kayak tanaman-tanaman di karangan atau untuk lahan seperti itu. Ini ada juga pertanyaan dari Arifin yang ada di Candi Mulyo. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin di Candi Mulyo mau menanyakan kepada narasumber untuk vermikompos yang sudah dihasilkan itu apakah bisa bertahan sampai kapan gitu? Apakah harus segera diaplikasikan? Terima kasih. Baik, untuk vermikompos ini sendiri pada dasarnya yang penting dalam penyimpanan ini tidak terkena sinar matahari. Otomatis dengan begitu vermikompos ini akan bertahan lama seperti itu, karena kandungan kita tetap yang terpenting itu menjaga kandungan unsur hara agar tetap tidak terpapar sinar matahari dan sebagainya seperti itu. Jadi untuk penyimpanannya ini awet, yang penting kita tata cara penyimpanannya itu dilakukan secara benar. Secara benar ya. Biar tetap awet digunakan berulang besoknya ya. Terima kasih Mbak Bestari, dan untuk keluarga Fas malam ini bersedia atensi di 90.1 Fas FM untuk beberapa statement yang harus kita dengarkan. Kita akan jeda setelah berikut ini. Ya, selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Keluarga Fas malam ini sudah bergabung bersama kami di Bincang Agribisnis, hasil kerjasama dari 90.1 Fas FM dan Polbangtan Yoma. Ada banyak pertanyaan yang sudah Anda kirimkan. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Ada Mas Arifin yang ada di Candi Mulyo. Pertanyaan Anda cukup menarik ya. Selamat untuk Anda mendapatkan bingkisan menarik ya, sudah disiapkan oleh Pak Totvan dan juga Bestari dan juga Asa malam ini ya. Satu lagi juga terima kasih untuk pertanyaan menarik Anda, Iin Zuliana dari Borobudur. Selamat untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga pertanyaan Anda mewakili dari keluarga Fas yang lain. Sementara untuk yang malam ini belum sempat terbaca dan juga belum terjawab, kami mohon maaf seterusnya.
Malam ini kita dengarkan dulu closing statement dari narasumber kita malam ini. Ya, baik Mas Dimas dan juga pemirsa Fast FM dimanapun Anda berada. Tadi beberapa hal terkait dengan dua tema produk ekspos dari mahasiswa kami, yaitu tentang vermiwash dan vermikompos ini. Mengapa kami ketengahkan tadi merupakan satu hal yang sangat urgent sebetulnya bagi pertanian Indonesia, di mana aplikasi penggunaan pupuk organik ini wajib kita terus kembangkan. Karena mengapa keprihatinan kita bahwa tanah di Indonesia, baik juga di Magelang dan sekitarnya ini saat ini mengalami krisis kekurangan unsur hara yang sangat parah, termasuk juga kerusakan tanah, baik itu dari sisi kualitas tanah maupun dari sisi, kalau bahasa Jawanya dulu itu ambles tanah kan sekarang keras sekali ya. Kalau dulu ketika di sawah ataupun di apa itu bisa, ketika kita bermain itu bisa sampai ke setinggi lutut. Tapi sekarang dengan berbagai macam pemberian pupuk anorganik yang begitu membabi buta, saya katakan begitu, karena dosisnya yang terlalu tinggi, kemudian terus menginginkan produksi tinggi, sehingga untuk kedalaman tanah itu hanya mungkin berkisar antara 20 sampai 35 cm. Nah, tentunya ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Nah, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pemberian pupuk organik, salah satunya dengan pemberian pupuk yang berasal dari vermikompos dan vermiwash. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ini bisa dilakukan siapa saja? Bisa, asalkan mau, kemudian bisa belajar bersama-sama, mengamati. Untuk apa? Untuk salah satunya sumber ekonomi, di mana vermikompos dan vermiwash ini 3 keuntungan bisa diperoleh. Dapat dari cacingnya, kemudian dapat dari komposnya, juga dapat dari washnya atau dari cuciannya. Kemudian yang terakhir, apabila pemirsa atau pendengar semuanya yang ingin menginginkan informasi lebih lanjut, bisa datang ke Polbangtan, terutama di unit penelitian dan pengabdian masyarakat. Nanti kita diskusi bagaimana pengembangan vermikompos dan vermiwash ini untuk kelompok tani ataupun siapa saja yang menginginkan, terutama juga milenial muda yang ada di kita. Karena salah satunya adalah bisnis yang bagus itu mencari bisnis yang tidak banyak dimiliki orang. Nah, ini salah satunya budidaya cacing atau vermi ini merupakan salah satu jalan untuk bisa memperoleh keamanan lingkungan dan juga mendapatkan sisi ekonomi. Demikian Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak Lutfan. Terima kasih juga untuk Asa dan juga Bestari atas kehadirannya. Sehat selalu dan sukses ya. Terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih sekali, dan keluarga Fast dimanapun Anda berada, kami bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Agribisnis, hasil kerjasama 90.1 Fast FM dan Polbangtan, Yogyakarta, Magelang.